pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Awas, Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tali. Dalam seri ke-163 ini didukung oleh para pemain Mas'ud sebagai Wangsa Alemu, Indra Hadi sebagai Sampit, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Purnomo sebagai Ki Jara Laleyan, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Wangsa Alemu sebenarnya sangat kecewa karena Mesin menolak kain cita pilihan pemberiannya. Bersama Nyai Sepang, istrinya, dia tengah membicarakan persoalan itu di kamarnya ketika mendadak Sampit buru-buru masuk. Sampit melaporkan bahwa Ki Jara Laleyan mengundang Wangsa Alemu ke rumahnya. Katanya Wangsa Alemu akan diajak merundingkan sesuatu hal yang sangat penting. Ki Jara Laleyan adalah juga seorang pedagang palawija. Sudah sejak lama Wangsa Alemu dan Ki Jara Laleyan bersaing dalam usaha perdagangan mereka. Karena itu, Wangsa Alemu merasa heran. Apa maksudnya Ki Jara Laleyan mengundang ke rumahnya? Apa benar yang kau katakan baru saja tadi, Sampit? Iya, benar Tuan, benar. Ki Jara Laleyan memang berkata begitu. Iya. Dia mengundang Tuan Wangsa Alemu ke rumahnya sekarang juga. Kau harus hati-hati, Kang. Ki Jara Laleyan itu siapa? Dia itu kan musuhmu. Dia saingan dagangmu loh. Aku kenal dengan baik siapa Jara Laleyan itu. Aku mengenalnya jauh lebih baik dibanding orang-orang lain. Kita memang harus hati-hati, Nyi. Bisa saja dia berusaha menjebak kita, menjatuhkan kita, Kang. Sampit, coba kau ulangi lagi. Iya, Tuan. Apa saja yang telah dikatakannya kepadamu? Coba, aku ingin dengar sekali lagi. Iya, Tuan.
Dia berkata begini, Tuan. Iya. Katakan pada tuanmu, ada hal yang sangat penting dan juga sangat menguntungkan yang akan kubicarakan. Aku tunggu di rumahku sekarang juga. Iya, sebentar. Ada hal yang sangat penting dan sangat menguntungkan. Iya, Tuan. Apa maksudnya dengan menguntungkan di sini? Dia juga lalu menambahkan begini, Tuan. Iya. Katakan, Sampit. Katakan kalau tuanmu Wangsa Alammu menolak maksud baikku ini, ia akan rugi besar. Bahkan mungkin dalam waktu sekejap ia akan gulung tikar. Wah. Kalau memang dia benar berkata begitu, berarti dia sudah mengancam kita, Kang. Aku mendapat kesan ya, ada nada ancaman di dalam kata-katanya itu. Iya, aku jadi penasaran, Nyik. Kalau saja yang mengundang itu bukan Jara Lalean, tentu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi soalnya, dia itu orangnya licik. Dia tidak segan-segan, dan sudah seringkali menggunakan siasat-siasat busuk untuk menjatuhkan lawan-lawan usahanya. Benar, Kang. Bahkan dia ya, seringkali menyewa centeng-centeng bayaran untuk menakut-nakuti pedagang kecil. Malah konon kabarnya ya, sekarang ini dia menjalin hubungan erat dengan para pejabat di kota Singasari. Kang, kau harus hati-hati loh. Jangan sampai kejeblos. Ya, jadi sekarang bagaimana, Nyik? Apakah sebaiknya aku tidak usah memenuhi undangannya? Begini saja, Kang. Kau boleh saja datang untuk memenuhi undangannya itu. Tapi ya, kau harus berhati-hati dalam pembicaraan. Kau harus dapat menimbang segala sesuatunya dengan untung rugi. Yang jelas, kalau dia mau mengajak kerjasama berdagang palawija, tolak saja, Kang. Itu pasti jebakan halus. Iya, baiklah, Nyik. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Aku harus datang memenuhi undangannya sekarang juga. Aku benar-benar dibuat penasaran. Hari, Adi Wangsa Alammu. Iya. Mari kita bicara-bicara sambil minum. Maaf, Kakang Jara Lalean. Kebetulan aku sedang tidak haus. Silakan saja minum sendiri. Baiklah. Nanti kalau Adi Wangsa Alammu merasa haus, silahkan menuang sendiri. Iya. Sengaja aku siapkan tuak yang paling enak untuk menemani pembicaraan kita kali ini. Langsung saja pada pembicaraannya, Kakang Jara Lalean. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bertamu di rumah ini. Banyak urusan yang harus kuselesaikan hari ini. Baiklah. Begini, Adi Wangsa Alammu. Iya. Aku ingin menawarkan suatu bentuk kerjasama. Apakah sekarang ini usahamu berdagang palawija merosot, sehingga kau merasa perlu untuk menjalin kerjasama denganku? Oh, bukan begitu, Adi Wangsa Alammu. Kakang, kalau kau mengundangku ke rumah ini hanya untuk kau ajak bicara soal kerjasama berdagang palawija, maaf, aku tidak bisa menerimanya. Tunggu, Adi Wangsa Alammu. Iya. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Sabar. Kau jangan berusaha membujukku, Kakang. Kita mempunyai cara berdagang yang berbeda. Aku dengan caraku sendiri, kau dengan caramu sendiri. Kita berjalan seperti biasa saja. Maaf, Kakang. Oh, tunggu dulu, Adi Wangsa Alammu. Kau pasti belum tahu apa yang kumaksudkan. Sabar dulu. Nanti akan kujelaskan lagi. Memang, selama ini kita selalu bersaing dalam usaha-usaha perdagangan palawija. Itu sudah jamaknya, Kakang. Aku seorang pedagang palawija. Kau pun seorang tengkulak palawija. Kita sama-sama cari untung. Adalah wajar kalau kita bersaing. Yang penting kita bersaing secara sehat. Sudah. Tidak ada gunanya kita kerjasama. Jadi, tegasnya kau menolak uluran tanganku yang bersahabat ini? Iya. Jangan bicara soal persahabatan, Kakang. Kita mempunyai lapangan usaha yang sama. Kalau sekarang ini usahamu berdagang palawija menurun, mungkin ada kekeliruan yang harus kau perbaiki. Mengapa kau harus berpaling padaku? Adi Wangsa Alammu,
Kalau aku mengajakmu kerjasama, sama sekali bukan karena usahaku sedang melorot. Kau barangkali juga sudah mendengar bahwa belum lama aku bisa membeli 5 ekor kuda yang bagus. Dan sekarang kau juga bisa melihat sendiri bagaimana keadaan ruangan pendopoku ini. Aku telah menghabiskan hampir 100 ringgit untuk membangun pendopo ini. Dan aku masih merencanakan untuk menambah jumlah ternakku. Aku juga merencanakan membangun sebuah rumah lagi untuk anakku yang paling besar. Sudahlah, sudah. Jadi sekarang jelas semuanya. Kau sengaja mengundangku datang ke ruangan pendopomu hanya untuk mendengar kau pamer kekayaanmu, bukan? Oh, bukan. Bukan itu maksudku yang sebenarnya, Adiwangsa Alemu. Sabarlah barang sedikit. Nanti kau akhirnya akan tahu juga apa yang kuinginkan. Adiwangsa Alemu, apa yang kumaksudkan dengan kerjasama di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdagangan palawija. Lalu kerjasama dalam hal apa? Adiwangsa Alemu, sebenarnya kalau aku ingin membuatmu celaka dan gulung tikar, hal itu bisa kulakukan dengan mudah sekarang ini. Jadi kau bermaksud mengancam aku, begitu Kakang? Aku tidak takut Kakang Jara Lalean. Aku tidak akan mundur sekalipun kau menyewa 10 orang centeng bayaran. Oh, tunggu dulu. Sabar dulu Adiwangsa Alemu. Jangan keburu nafsu. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaanku. Iya. Setelah itu barulah kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Apa benar sekarang ini kau menampung seorang wanita hamil di rumahmu, Adiwangsa Alemu? Apa urusanmu, Kakang? Kau terlalu sembrono. Kalau saja hal itu kulaporkan pada pemerintah Kediri, kau pasti akan mendapat bahaya besar. Tunggu, jangan potong dulu kata-kataku. Kau pasti tidak tahu siapa sebenarnya perempuan itu, Adiwangsa Alemu. Kalau saja kau tahu, kau pasti tidak akan berani menampungnya di rumahmu. Kau jangan mengada-ada, Kakang. Kau pikir siapa dia? Kau tahu apa tentang perempuan itu? Dengar baik-baik, Adiwangsa Alemu. Aku dapat membuktikan bahwa perempuan yang sekarang ini tinggal di rumahmu adalah seorang pelarian, seorang buron pemerintah Kediri. Kakang Jara Lalean. Tunggu dulu. Sabar dulu, Adiwangsa Alemu. Kau boleh tidak percaya, karena memang kau tidak tahu secara persis siapa orang itu. Tapi lihat, aku dapat membuktikannya. Nah, Adiwangsa Alemu, coba perhatikan baik-baik. Bukankah gambar perempuan yang tertera di atas daun lontar ini sama persis dengan perempuan hamil yang sekarang tinggal di rumahmu itu? Coba amati sebentar. Iya. Iya. Agaknya memang begitu. Memang mirip sekali. Orang ini dicari-cari pemerintah Kediri, Adiwangsa Alemu. Orang ini sudah sejak lama menjadi buron pemerintah Kediri. Oh. Dia terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri. Oh, Kakang. Dan barang siapa bisa menemukan atau menangkap orang ini dalam keadaan hidup, maka disediakan hadiah 400 ringgit. Bagaimana, Adiwangsa Alemu? Bukankah hadiah itu cukup menggiurkan? Iya, cukup besar juga hadiahnya. Nah, kalau kau berminat untuk mendapatkan hadiah itu, kita bisa kerjasama, Adiwangsa Alemu. Aku mempunyai hubungan dengan pejabat di kota Singasari.
Kita bisa mengatur segala sesuatunya. Iya. Kita bisa mengadakan perencanaan yang matang untuk menyerahkan perempuan itu ke tangan tuanku Mantri Segara Winotan. Waduh, Kang. Kalau memang benar apa yang dikatakan Jara Lalean, wah, kita bisa celaka loh. Kita bisa dituduh melindungi seorang pelarian pemerintah Kediri. Iya, itu bisa diatur. Bisa diatur, Nyi. Semuanya tergantung bagaimana cara kita melapor. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita memang sengaja menahan perempuan itu di rumah kita, supaya dia tidak pergi kemana-mana. Yang kupikir sekarang ini ialah apakah memang benar perempuan itu adalah seorang pelarian. Loh, Kang. Bukankah Jara Lalean sudah memperlihatkan gambarnya padamu? Sudah, Nyi, benar. Tapi belum tentu perempuan yang sekarang tinggal di rumah kita ini adalah pelarian orang asing itu. Orang seperti dia itu banyak sekali terdapat di pesisir pantai Tuban. Mereka semuanya memang pedagang-pedagang dari negeri asing. Kukira kita harus memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai perempuan itu, Nyi. Jangan sampai kita salah lapor. Kalau sampai hal itu terjadi, kita justru akan celaka. Kita bisa dituduh mempermainkan pemerintah Kediri. Nah, kalau begitu, perempuan itu perlu diselidiki lebih lanjut, Kang. Iya. Kukira sebaiknya begitu. Sebelum melapor, sebaiknya kita mendapatkan kepastian lebih dulu. Ya, uang 400 ringgit memang cukup besar jumlahnya. Uang sebanyak itu memang bisa membuat ngiler siapa saja. Tapi kalau akibatnya sangat buruk, ya, siapa yang mau menempuh cara seperti ini? Kang, soal perempuan itu serahkan saja padaku. Biar aku yang akan mendesaknya. Biar aku yang akan membujuknya. Agar dia mau mengakui siapa dia sesungguhnya. Ada apa, Nyi? Oh, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Aku hanya ingin berbincang-bincang denganmu sebentar. Apa kau sudah mau tidur? Tidak, Nyai. Saya belum ingin tidur. Nah, kalau begitu kebetulan sekali. Kita bisa ngobrol sebentar. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu padamu? Silakan, Nyai. Kalau memang saya dapat menjawabnya, saya akan berusaha memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Begini ya. Kepada suamiku, kau pernah mengaku bernama Rara Lamuri. Apakah memang benar namamu Rara Lamuri? Iya, benar, Nyai. Nama saya memang Rara Lamuri. Mengapa kau tidak berterus terang saja? Apa maksud Nyai? Kalau kau mau berterus terang, keadaanmu akan menjadi lebih baik. Siapa sebenarnya kau ini? Dan apa yang sedang kau alami? Kau mengatakan bahwa kau melarikan diri dari rumah suamimu. Kau mengatakan bahwa suamimu kejam, sehingga kau tidak tahan hidup bersamanya, ya? Apakah keterangan ini bisa dipercaya? Saya tidak berani berdusta, Nyai. Saya sudah memberikan keterangan yang sesungguhnya. Apakah keteranganmu itu berani diuji? Sekarang begini saja. Kalau memang kau tidak berani pulang karena takut kepada suamimu, ya, biarlah kami yang akan mengurus. Kami akan melaporkan pada kepala desa di mana suamimu tinggal. Jangan, Nyai. Jangan. Tidak perlu. Biarkan saja. Mungkin memang sudah nasib saya, Nyai. Tidak bisa begitu. Kau harus memperoleh keadilan. Dan kami sanggup menjadi pelindungmu. Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima nasib saya. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit soal itu lagi. Aku tahu. Kau telah berkata tidak jujur. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau kau sayang pada dirimu dan juga pada anak yang sekarang kau kandung itu, wah, kau pasti mau berterus terang padaku. Percayalah, aku tidak akan mencelakakanmu. Benar bukan
bahwa kau menyembunyikan sesuatu? Siapa kau ini sebenarnya? Dan apa yang sedang kau alami? Karena Nyai Sepang terus mendesak, akhirnya Mesin mengaku juga. Dia lalu menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya. Semenjak dia pergi meninggalkan negeri leluhurnya dan kemudian menjadi pelarian bersama suaminya di tanah Jawa ini. Dan selama menjadi buron pemerintah Kediri, suaminya yang amat dicintainya itu meninggal karena luka-lukanya yang amat parah. Selanjutnya dia menceritakan tentang apa yang dialaminya di desa Kurawan. Juga tentang aib yang dideritanya ketika berhubungan dengan Arya Dwi Pangga. Nyai Sepang mendengarkan cerita Mesin dengan penuh rasa haru. Matanya menjadi basah, dan mendadak dia merasa sangat iba melihat nasib perempuan malang yang ada di depannya. Jadi begitu ceritanya. Jadi namamu yang sebenarnya Mesin. Iya, Nyai. Nama saya sebenarnya Mesin. Para Lamuri adalah nama samaran saya, Nyai. Kasihan sekali nasibmu. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa ada seorang perempuan bernasib malang seperti kau, Mesin. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima pada nasib. Apapun penderitaan yang akan saya alami, akan saya hadapi dengan tabah dan rela. Saya sudah pasrah, Nyai. Kalau misalnya sekarang ini Nyai bermaksud menyerahkan saya pada pemerintah Kediri, saya akan menurut saja. Saya tidak akan melawan, Nyai. Dan saya tidak akan melarikan diri. Tidak, Mesin. Tidak. Aku begini-begini juga seorang wanita. Aku tidak rela melihat seorang wanita dikejar-kejar seperti penjahat. Bagaimanapun juga, aku harus berusaha menyelamatkanmu. Mesin, kau tenang-tenang saja di sini ya. Aku akan mengatur segala sesuatunya agar kau bisa selamat keluar dari rumahku ini. Kemudian bisa mendapatkan tempat persembunyian yang aman, Mesin. Bagaimana Kakang Jaralalian? Begini saja, Adiwangsa Alemu. Kita adakan pembagian tugas. Ya. Kau tahan saja perempuan itu di rumahmu. Jangan boleh pergi kemana-mana. Sementara itu, aku akan berangkat ke kota Singasari malam ini juga. Iya. Aku akan segera melaporkan kepada Tuanku Mantri Segara Winotan. Lalu kapan rencana kita menyerahkan perempuan itu, Kakang? Mungkin besok pagi, Adiwangsa Alemu. Mungkin besok pagi-pagi sekali aku sudah akan kembali ke Toyo Rungun bersama Tuanku Mantri Segara Winotan. Iya. Nah, pada saat itulah akan kita serahkan perempuan itu pada yang berwajib. Dan setelah itu kau akan mendapat 200 ringgit dan aku 200 ringgit.
Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan sudah memperoleh kata sepakat. Mereka bermaksud menyerahkan Maisin kepada perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari. Malam itu juga, Ki Jaralaleyan bermaksud menemui Mantri Segara Winodan di kota Singasari. Sementara Wangsa Alemu ditugaskan menjagai Maisin di rumahnya. Malam semakin larut. Desa Toyorungun diliputi kesunyian. Bulan yang sudah tua timbul tenggelam di balik mega, membuat suasana malam menjadi seperti bagian dari sebuah cerita dongeng. Rumah Wangsa Alemu pun sudah sejak tadi terlelap dalam mimpi. Mendadak pintu ruangan tidur Nyai Sepang terbuka, dan nampak sebuah bayangan berjalan mengendap-endap. Sampit, buka pintunya, Sampit. Buka pintunya cepat. Sampit, buka pintunya. Buka pintunya, Sampit. Gusti Putri. Ada apa, Gusti? Aku mau bicara sebentar denganmu, Sampit. Aku butuh bantuanmu. Ya. Cepat, kau berpakaian dulu. Aku tunggu di serambi samping. Iya, baik Gusti Putri. Loh, kok bisa begitu ya? Wah. Ini bisa merembet kemana-mana, Gusti Putri. Iya, memang. Kehadiran Nona Maisin di rumah ini memang bisa berakibat buruk bagi kita semua. Nona Maisin? Oh, jadi dia sebenarnya bernama Maisin? Ya. Maisin itulah nama aslinya. Waduh. Kasihan sekali ya Nona Maisin itu. Seorang wanita, mana sedang hamil, tapi harus hidup terlunta-lunta seperti itu seorang gelandangan saja. Apalagi dia harus berlarian ke sana kemari, mencari tempat persembunyian untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit Kediri. Wah. Tidak sangka ya. Iya, memang menyedihkan sekali nasibnya, Sampit. Aku seringkali melihat seorang wanita hidupnya menderita. Tapi tidak seperti Nona Maisin ini. Iya. Karena itu, aku bermaksud menolongnya, Sampit. Menolongnya bagaimana, Gusti Putri? Apa maksud Gusti Putri? Rupanya kau masih belum jelas juga. Iya, belum. Begini, Sampit. Tuanmu Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan sudah memperoleh kata sepakat. Mereka berdua bermaksud menyerahkan Nona Maisin ke tangan pemerintah Kediri. Ya ampun. Mengapa begitu, Gusti Putri? Apa Tuan Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan tidak kasihan melihat nasib seorang wanita seperti Nona Maisin itu, Gusti? Kok sampai hati mereka berbuat begitu? Karena mereka mengharapkan hadiah 400 ringgit dari pemerintah Kediri. Oh, jadi ada hadiahnya, Gusti Putri? Iya, ada. Pokoknya, barang siapa yang bisa menemukan Nona Maisin dan menyerahkannya ke tangan pemerintah Kediri akan mendapat hadiah 400 ringgit. Maaf, Gusti Putri. Kalau misalnya Nona Maisin bisa ditangkap, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah Kediri? Ya, tentu saja dia akan segera diajukan ke sidang pengadilan. Karena dia terlibat peristiwa pembunuhan berdarah terhadap prajurit-prajurit Kediri. Dan kemungkinan besar, dia akan dihukum mati, Sampit. Mungkin saja dia akan dihukum picis di tengah alun-alun kota Kediri. Waduh. Ya ampun, Gusti Putri. Kasihan sekali kalau begitu. Lalu, apa yang akan Gusti Putri rencanakan? Begini, Sampit. Kita
Kita harus menolong Nona Mesin. Kita harus bisa membawa Nona Mesin keluar secara diam-diam dari rumah ini. Malam ini juga. Begini, Gusti Putri, apakah itu tidak berbahaya sekali, Gusti Putri? Bagaimana kalau nanti Tuan Wangsa Alemmu tahu? Tuanmu sekarang ini sedang tidur pulas. Dan kukira, ya, saat inilah saat yang paling tepat untuk membawa Nona Mesin keluar dari rumah ini. Sampai. Iya, Gusti Putri. Malam ini juga kau harus pergi menemui Aki Luwuk, ya. Kau kenalkan siapa Aki Luwuk itu? Aki Luwuk. Aki Luwuk. Maksud Gusti Putri, Aki Luwuk yang rumahnya di desa Kancipuri. Iya, Aki Luwuk yang pekerjaannya membuat bata merah itu loh. Kalau tidak salah, setiap hari dia mengangkut bata merahnya ke desa Hambal untuk dijual. Oh iya. Nah, kukira kita bisa minta bantuan Aki Luwuk untuk membawa Nona Mesin keluar dari desa Toyorungun ini. Mesin, ada sesuatu yang akan kubicarakan denganmu. Soal apa, Nyai? Duduklah. Agaknya malam ini juga kau harus segera meninggalkan rumah ini. Salah seorang tetanggaku yang bernama Jara Lalean telah berangkat ke kota Singasari. Dia bermaksud melaporkanmu pada pemerintah Kediri. Dan kemungkinan besar besok pagi prajurit-prajurit Kediri akan datang ke desa Toyorungun. Aku khawatir akhirnya mereka akan bisa menangkapmu di rumah ini, Mesin. Iya, kalau begitu memang sebaiknya saya segera pergi, Nyai. Saya tidak ingin melibatkan anggota keluarga di rumah ini. Mesin, kau tidak perlu cemas. Aku sudah mengatur segala sesuatunya. Apa maksud Nyai? Aku tidak rela melihat nasib seorang wanita yang diburu dan dikejar-kejar. Aku pun sangat menyesalkan tindakan suamiku sendiri. Dia juga terlibat dalam usaha komplotan ini. Dia mengharapkan hadiah 200 ringgit dari pemerintah Kediri. Dia menjadi tergiur jumlah uang sebanyak itu. Karena itu, dia mau kerja sama dengan Jara Lalean untuk menyerahkanmu pada pemerintah Kediri. Maafkan suamiku. Maafkan dia, Mesin. Tidak apa-apa, Nyai. Ini memang sudah nasib saya. Saya sekarang sudah pasrah. Saya sudah biasa mengalami keadaan seperti ini. Saya serahkan semuanya pada kehendak yang maha kuasa, Nyai. Mesin, hatimu sungguh mulia. Aku malu sekali. Aku malu dan menyesal karena telah berbuat kasar padamu. Ternyata kau adalah seorang wanita yang berperasaan sangat halus dan berhati lembut. Sudahlah, Nyai. Kalau memang begitu, saya harus segera bersiap-siap. Tunggu dulu. Kau tidak perlu buru-buru. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Aku sudah menyuruh Sampit untuk menghubungi seseorang yang bisa membawamu keluar dari desa Toyorungun ini dengan aman. Oh ya, bagaimana dengan perutmu? Apakah masih suka mulas-mulas? Tidak, Nyai. Sekarang sudah agak enak. Tadi saya bisa terlelap sebentar. Mesin segera membenahi pakaiannya. Nyai Sepang membantu memasukkan pakaian itu ke dalam buntalan. Tak lama kemudian, Sampit datang untuk melaporkan hasil pekerjaannya.
Putri. Hamba bisa langsung ketemu dengan orangnya. Kebetulan sekali, malam ini Aki Luwuk mau mengantar Batam Merah ke desa hamba. Kapan dia akan berangkat? Sekarang juga, Gusti Putri. Aki Luwuk sudah menunggu di tugu batas desa Kancipura. Bagus. Nah, kalau begitu, sekarang kau bisa berangkat, Mesin. Hati-hatilah di jalan ya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Saya tidak akan melupakan budi baik Nyai. Saya mohon diri, Nyai. Ya, Mesin. Pergilah. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa melindungi perjalananmu. Percayalah, Yang Maha Kuasa akan selalu memberkati umatnya yang tabah dan berhati mulia. Oh ya, ini ada sekedar bekal makanan untukmu di jalan nanti. Kau membutuhkan makanan di jalan. Dan ini, ya, ada sedikit uang. Terimalah. Kau bisa menggunakannya untuk keperluanmu di jalan nanti, Mesin. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Selamat tinggal, Nyai. Saya akan pergi. Ya. Berangkatlah, Mesin. Sampit akan mengantarkanmu sampai ke tugu batas desa Kancipura. Malam itu juga, Mesin dan Sampit pergi meninggalkan rumah Wangsa Alemu melalui jalan belakang. Nyai Sepang mengantarkan sampai ke pagar halaman. Setelah bayangan mereka lenyap di balik pohon-pohon, Nyai Sepang kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu, Sampit dan Mesin terus melangkah menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja mengambil jalan memutar, jalan yang dianggap lebih aman. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tugu batas desa Kancipuri. Mereka segera melihat cahaya pelita yang dipasang di bagian belakang gerobak kuda. Dan mereka pun melangkah ke sana. Ayo, Nona Mesin. Ayo cepat. Itu gerobaknya. Iya, Paman Sampit. Wah, maaf Ki Luwuk. Kami agak terlambat. Iya, aku sudah hampir tidak sabar lagi menunggu. Hampir saja aku tinggal. Mana orangnya yang mau ikut pergi? Ini Ki Luwuk. Ini orangnya. Nah, Nona Mesin, naiklah ke atas gerobak. Baik, Paman. Iya, kau berbaring saja di situ ya. Sudah, tiduran saja di situ. Iya. Jangan bergerak-gerak. Sampit? Iya. Ayo, tolong bantu aku. Iya. Tubuhnya harus ditutupi dengan jerami kering ini. Aku khawatir nanti sewaktu-waktu ada pemeriksaan di jalan. Iya, baik Ki Luwuk. Maaf, Nona Mesin. Iya. Sudah cukup. Kukira cukup aman. Oh iya Ki Luwuk. Ini upahnya 10 kepeng dari Gusti Putri. Iya, terima kasih. Nah, aku berangkat Sampit. Kasihan sekali Nona Mesin. Mudah-mudahan saja ia selamat di jalan. Mana badannya sedang kurang sehat, mana hamil, jauh dari suami. Ya, dan sekarang masih harus kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit Kediri. Tapi, ya, begitulah isinya kehidupan. Mudah-mudahan saja Nona Mesin tabah menghadapi gelombang kehidupan yang ganas dan menyeramkan ini. Selamat jalan Nona Mesin. Selamat jalan.
bangunlah. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kau bisa minum-minum dulu. Kita sudah sampai di mana, Tuan? Oh, jangan panggil Tuan ya. Panggil saja aku Kilu. Kita sekarang sudah mulai masuk ke desa Kaca Piniran. Apakah desa Hambal masih jauh? Ya, masih cukup jauh. Kita masih harus melewati 5 buah desa lagi. Desa Kaca Piniran, Dewa Rame, Desa Kapila, Kertayasa, Kukap. Baru kita sampai di desa Hambal. Kalau perjalanan kita lancar, besok menjelang senja, kita akan memasuki desa Hambal. Kilu, apakah desa-desa itu tadi cukup aman, Ki? Kau tidak usah khawatir ya. Aku kenal baik daerah-daerah di sini ya. Dan aku dibayar Nyai Sepang bukan hanya untuk membawamu pergi ke desa Hambal, tapi juga untuk melindungimu di tengah jalan ya. Kalau begitu, terima kasih sekali atas pertolongan Kilu. Nyai Sepang sudah menceritakan semuanya perihal dirimu. Katanya kau bertengkar dengan suamimu. Katanya suamimu itu kejam. Iya, benar Kilu. Suami saya memang kejam. Karena itu, saya tidak betah tinggal bersamanya. Saya melarikan diri dari rumahnya sejak kemarin lusa. Apa kau mempunyai sanak famili di desa Hambal? Ada Kilu. Saya mempunyai seorang sanak famili. Walaupun sebenarnya sudah agak jauh. Lalu rencanamu kau mau tinggal di rumah sanak familimu itu? Ya, begitulah Ki. Tapi bagaimana nanti saja, saya belum tahu pasti. Kau tidak mau minum-minum dulu? Tidak Ki, saya tidak begitu haus. Kalau begitu, kita teruskan saja perjalanan. Nanti kita bisa istirahat lagi untuk makan pagi di desa Kaca Piniran. Bagaimana bisa terjadi, Nyai? Celaka. Kita semua bisa celaka. Bukan soal 200 ringgit yang menjadi bagianku itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah kita berhadapan dengan pemerintah Kediri. Saya juga tidak tahu, Kang. Tiba-tiba saja tadi pagi, ketika saya menengok kamarnya, dia sudah tidak ada. Kau seharusnya membantu aku, Nyai. Kau harus menjaganya. Kau sendiri bagaimana, Kang? Kau sendiri tidur pulas. Aku kan juga ngantuk. Alah, sudahlah. Kita jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita cari jalan keluarnya, toh, Kang. Jalan keluar bagaimana? Ini persoalan gawat, Nyai. Si Mesin itu kan orang pelarian. Dia buruan pemerintah. Dan Ki Jaralalian sudah melaporkan hal ini pada pemerintah Kediri di kota Singasari. Kalau sampai mereka nanti semua datang ke rumah kita ini dan tidak menemukan orang yang mereka cari, lalu bagaimana dengan kita ini? Kita harus bertanggung jawab terhadap kelalaian kita ini. Ya, kita kan bisa membuat alasan, Kang. Membuat alasan? Yang kita hadapi ini pemerintah Kediri, Nyi, bukan perorangan. Sekarang ini aku sedang menghadapi suatu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan dagang palawija. Keadaan kita ini sedang gawat. Salah-salah kita semua bisa masuk penjara, Nyi. Apa, Kang? Penjara? Waduh, kita kan tidak salah apa-apa. Kita tidak mencuri. Kita tidak nyolong. Kita tidak melakukan penipuan. Kamu? Mengapa harus dipenjara? Ya, tapi kita bisa dituduh menyembunyikan seorang pelarian di rumah kita. Tuan! Tuan, salahmu. Ada prajurit-prajurit Kediri datang menuju kemari, Tuan. Apa kataku? Bangsa Alamu kelihatan sangat gugup. Dia menjadi kebingungan, lari ke sana kemari seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Sementara itu rombongan prajurit-prajurit Kediri yang langsung dipimpin oleh Mantri Segara Winotan dan Ki Jara Laleyan sebagai penunjuk jalan sudah memasuki halaman rumahnya. Nah, saudara pendengar,